Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padilah Apriliani dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan melaporkan kegiatan membaca buku non-fiksi yang berjudul tentang Infinity of Love. Judul buku Infinity of Love pengarang Ustadz Hani Boni diterbitkan oleh Famous Publisher pada bulan Februari 2019. Kota terbit Jalan Haji Mukti nomor 19 Cibago Cihanjuang Perompong Bandung Barat. Buku ini terdiri dari 156 halaman dan memiliki ketebalan kurang lebih 115 x 175 mm. Covernya didominasi dengan warna biru dan hijau tua dan ada sedikit gambar di tengahnya. Buku ini terdiri dari 8 bab, ada pendahuluan dan juga penjelasan. Pendahuluan: cinta bukan sekedar menuntaskan syahwat, cinta berbicara tentang ketulusan, kejujuran, pengorbanan, tanggung jawab, bahkan setiap senyum manis yang membuat syahdu kehidupan. Pengertian: Allah Azza wa Jalla, Zat pemilik cinta, telah menjadikan cinta sebagai inti kehidupan. Artinya, tanpa adanya cinta dan kasih sayang, kita tidak akan mengenal yang namanya kehidupan. Cinta dan kasih sayang hadir sebagai sesuatu yang tidak terbatas atau infinity. Dia hadir bisa kapan saja, di mana saja, dan dalam beragam kondisi. Dia tidak dibataskan oleh ruang dan waktu. Maka, para filsufat di dalam buku ini membuat beragam teori dan kategori terkait cinta agar bisa dipahami dan dimaknai dengan lebih mudah. Bab 1. Tentang wanita dan laki-laki. Islam memandang wanita bagaikan intan berlian yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya penjagaan dan pemeliharaan. Karena nilai wanita yang amat sangat berharga, Allah dan Rasulnya memberi aturan yang lebih ketat kepadanya daripada laki-laki terkait tubuh, pandangan, pola interaksinya dengan lawan jenis, pergaulan, pakaian, sikap, dan lain-lain. Maka berbahagialah karena Islam telah mengatur dan menjaga kaum wanita dengan sedemikian rupa. Lelaki itu lekat dengan kekuatan, kejantanan, keberanian, dan sikap kesatria. Memang seperti itulah fitrahnya. Zat yang Maha Kuasa menghadirkan sifat-sifat itu pada diri laki-laki untuk sebuah tujuan mulia. Apakah itu? Agar dia mampu mengembangkan amanah kepemimpinan dalam hidupnya sebagai pribadi maupun sebagai kepala keluarga nantinya. Bab 2. Menjemput belahan jiwa. Bab 3. Sendiri tapi tak sendirian. Jomblo itu nasib, single itu prinsip. Jadilah single yang di jalan Allah, artinya dia menjadi single bukan karena keterpaksaan, melainkan pilihan dengan dasar keimanan. Seseorang yang single karena Allah memiliki 3 ciri menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertama, dia tanamkan khauf di dalam dirinya, yaitu rasa takut kepada Allah. Kedua, dia tanamkan sikap raja di dalam hatinya, yaitu harapan kepada Allah semata. Ketiga, dia tanamkan hub, cinta di dalam dirinya, yaitu kecintaan Allah semata. Bab 4. Iman, cinta, dan kehidupan. Ada banyak keburukan dalam hidup ini. Ada satu keburukan yang teramat buruk, yaitu meragukan janji Allah. Padahal, bagaimana bisa kita meragukannya sedangkan kita hidup karena janji Allah? Dialah yang akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka dan tidak kita duga. Cara hidup manusia di dunia ini berbeda-beda. Ada yang menjadikan dunia sebagai kendaraannya menuju akhirat, tetapi juga ada pula yang menjadikannya sebagai seluruh hidupnya. Padahal, sejatinya dunia akan terpisah darinya setelah kematiannya. Bab 5. Ujian. Hidup kerap diisi dengan hal-hal yang membuat kita sedang bertanya, kok begini amat ya ujian yang harus aku lalui? Sejatinya, kita sangat ingin hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketahuilah bahwasannya sesuatu yang buruk menurut kita boleh jadi baik menurut Allah, demikian pula sebaliknya. Tidak ada yang paling sayang kepada kita selain Allah. Bab 6. Cermin diri. Orang bisa menjadi besar kepala apabila fokus penglihatannya hanya pada kelebihan diri tanpa menafakuri, membuka hati, dan cakrawala akan adanya Zat yang Maha Agung dari segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 7. Hijrah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka di muka bumi ini akan mendatangkan hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan maksud berhijrah
kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab 8, renungan, penguat iman. Ada dua hal yang perlu kita ingat, yaitu kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Ada dua hal yang perlu kita lupakan, yaitu kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Jadi, secara keseluruhan, buku non-fiksi yang saya baca ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan. Saya rekomendasikan untuk anak remaja di atas 16 tahun, karena di dalam buku ini menyajikan informasi dan inspirasi yang bisa kita dapatkan sebagai catatan ringan seputar iman, cinta, dan kehidupan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.